Hai guys, welcome back to Liar Indonesia. Di sini review bersama aku Vina. Sekarang kita sedang berada di Dohome Residence Serpong. Nah, kita hari ini mau lihat rumah dengan konsep Japandi yang berada di tanah 7x15 dan bangunannya sendiri 113 meter ya. Kalau kita lihat di belakang aku, ini namanya tipe unit Shizuka. Dan dia ini seperti aku bilang tadi, dia cukup besar ya. Kita lihat 7, ini lebarnya mungkin sekitar 4 meter ya. Jadi cukup banget untuk mobil, mungkin motor juga. Hai guys, sekarang kita sudah berada dalam rumahnya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ya untuk ngeliat-liat ruangannya, aku mau review sedikit. Jadi di pintu ini dia sudah menggunakan smart lock ya. Dia tipe smart lock yang pakai kartu dan fingerprint. Jadi benar-benar safe banget. Nah, pintunya sendiri aku rasa dia menggunakan solid wood, something yang udah jarang dipakai di developer ya. Biasanya udah diganti plywood semua sekarang ya. Nah, ruangan pertama kita melihat di sini sudah masuk ke area living room ya. Jadi di belakang TV ini ada dekoratif panel yang tidak hanya berfungsi dekor aja, tapi dia juga di sini bisa menaruh barang-barang gitu. Jadi ada kompartemennya sendiri. Oke, ini ada satu poin dari desainnya yang menurut aku unik banget, yaitu adalah dia nih wooden panel, tapi di belakangnya di sini ditaruh indirect lighting untuk pencahayaan ambience ya. Jadi kita bisa lihat di belakang sini tuh ada LED-nya, terus lampunya tuh berwarna kuningan, jadi menciptakan kesan warm dan hangat di living room ini. Jadi benar-benar seperti menyambut tuan rumah dan tamu ya. Gitu. Nah, di atas juga kita bisa lihat dia ada drop ceiling, sama functionnya di atas itu juga ada indirect lighting, jadi menambah ambience warm terhadap ruangan ini. Oke, nah di sini ada yang menurut aku lucu juga ya. Jadi dia ini didesainin semacam island gitu. Jadi kalau misalnya user mau makan sambil nonton TV itu bisa di sini. Jadi walaupun sofanya nggak terlalu banyak, tapi ada lebih banyak sitting room di islandnya ya. Nah, dia di sini ditopang oleh baja holo, jadi dia bisa perkuatan untuk kabinet di atas. Jadi dia cukup strong banget, nggak usah worry akan jatuh atau seperti apa. Oke, next kita mau lihat ruangan berikutnya adalah kamar mandinya. Nah, kamar mandinya ini memang nggak terlalu besar ya guys, mungkin sekitar 1,5 kali 1,5 gitu. Tapi memang cukup banget untuk naruh closet 1, terus shower 1 gitu. Nah, kalau kita lihat di kamar mandinya sendiri ini desainnya dia memang tidak terlalu Japandi ya, dengan HT marmer, terus bawahnya juga ini stone tile yang warna lebih gelap. Next kita ke ruang, jadi ini adalah sebenarnya bisa difunction sebagai kamar tambahan ya. Tapi kalau sekarang kita lihat di sini, ini mungkin sebagai home office atau study room gitu. Jadi sama dia di sini ada banyak kompartemen untuk menaruh buku atau barang-barang lainnya ya. Di bawah juga sudah ada. Jadi benar-benar walaupun rumah ini tidak terlalu kecil, tapi konsep Japandi untuk memaksimalkan space yang ada untuk menaruh barang itu masih terasa banget ya. Terus di sini juga ada jendela 1 yang cukup banget untuk bukaan penghalang alami. Jadi ruangannya nggak terasa panas ataupun gelap 1. Oke, next kita mau lihat area outdoornya. Oke, sebenarnya ini nggak outdoor banget ya, aku bilangnya semi outdoor. Tapi ini memang lately lagi menjadi tren nih kayaknya, dining room ini ditaruh semi outdoor. Jadi bagus banget ya untuk menjamu tamu. Jadi menjamu tamu misalnya kalau misalnya ada acara gitu ya. Jadi memisahkan antara ruang private di dalam dengan ruang public outdoor ya. Ini gede, cukup besar ya ruangan semi outdoor ini. Jadi dia bisa naruh 6 seating gitu. Lumayan banget. Sekarang kita sudah berada di area pantry-nya. Bukan lebih tepatnya kitchen sih sebenarnya, bukan pantry. Tapi memang dia ini space-nya nggak terlalu besar, mungkin sekitar 1,8 meter aja gitu. Jadi cukup untuk tapi cukup banget untuk naruh utility kitchen seperti kompor, terus wastafel, terus kulkas gitu ya. Jadi ini juga walaupun dia di luar, tapi kita lihat ini bisa terdesain dengan baik gitu, dengan menggunakan furniture kayu, terus top table juga masih bagus gitu pakai granit. Jadi memang terdesain banget. Nah, satu lagi yang menurut aku bagus itu dia menggunakan kaca.
Nah, jadi kaca di sini itu memberikan kesan ruangan yang lebih besar. Jadi kalau tadi aku lihat dari sana nih, kelihatannya ini space-nya gede banget gitu. Memang udah gede, memang sebenarnya space-nya tanpa kaca pun sudah besar, tapi dengan adanya kaca dia menciptakan ilusi ruang yang terlihat lebih besar lagi. Nah, tadi yang kita lihat dari pintu depan, ini ada akses pintu dari carport. Jadi aku rasa kalau misalnya user gitu ya habis belanja bawa banyak makanan, itu dia bisa langsung lewat pintu ini akses ke dapur. Gitu. Jadi benar-benar memisahkan antara ruang private dan service. Ini masuknya ruang service ya. Oke. Nah, di area service ini juga ada taman kering ya. Fungsinya di sini untuk naruh pompa air, terus ada dia mungkin di naruh selang juga di situ, mungkin mesin cuci. Nah, di atas ini dia ada area service gitu. Jadi ada laundry, terus ada kamar mandi ART-nya juga. Nah, untuk ruangan ART-nya sendiri dia ada di belakang sini. Nah, ini space-nya nggak terlalu besar, tapi menurut cukup banget untuk naruh single bed dan lemari kecil gitu ya untuk ART-nya, ataupun misalnya jadikan gudang juga ini bisa banget. Jadi benar-benar semua area service di belakang. Oke, terus lagi ke dalam. Oke, sekarang kita lihat lantai 2 ya yuk. Oke, kita sekarang sudah berada di area lantai 2. Di lantai 2 sendiri ini ada 3 kamar dan satu bathroom ya. Nah, ini kamar anaknya sendiri, dia itu cukup minimalis ya, cukup kecil, tapi dia bisa menaruh banyak compartment di furniture-nya. Satu di di bed ini dia ada laci untuk penyimpanan juga gitu. Jadi kalau misalnya mau naruh spray atau semacamnya itu bisa dibawa sini. Nah, ini juga cukup banget untuk naruh satu meja belajar, terus ambalan-ambalan. Nah, ini juga cukup untuk naruh satu lemari kayak 2 pintu. Jadi walaupun kamarnya kecil, tapi kebutuhan usernya sudah cukup bisa terpenuhi di sini. Kalau kita lihat sendiri ambience dari kamarnya, dia masih menggunakan warna-warna kayu yang lebih warm tone, tapi lebih muda gitu ya. Jadi permainan antara flooringnya lebih gelap, dan atasnya lebih muda. Itu lucu banget sih. Nah, ini sendiri juga sudah ada bukaan jendela yang cukup besar, jadi walaupun di siang hari ruangan tetap terasa terang dan tidak terlalu panas. Next. Ini kamar anak keduanya, sama, dia itu memanfaatkan space untuk menaruh kompartemen ya. Contohnya di bawah dipan ada laci-laci juga untuk menaruh sepeda dan lain-lain. Terus di sini ada lemari pakaiannya juga cukup besar ya menurut aku. Jadi ini banyak banget yang bisa taruh di sini. Tuh. Nah, kalau lihat konsepnya juga sama seperti kamar yang tadi, dia itu ada, tapi ini lucu ya, dia ada permainan indirect lighting di ceilingnya gitu. Jadi dia di sini juga memanfaatkan pencahayaan indirect gitu untuk create ambience ruangan yang terasa lebih warm. Next, ini kamar mandinya, aku rasa kamar mandi untuk anak ya. Nah, dia ini ada partisi kaca nih bagus banget, jadi memisahkan antara dry area and wet area gitu. Jadi dia tidak akan, airnya tuh tidak akan nyemprot ke sini. Jadi memang ini jadi area kering yang enak banget buat user. Nah, di bawah safele sendiri ini ada kompartemen lagi, jadi dia bisa naruh mungkin anduk, sabun dan teman-temannya ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia mau sama kamar mandinya tidak terlalu Javandi banget. Jadi menggunakan di dindingnya tuh HT yang marmer, terus bawahnya ini HT yang lebih gelap. Jadi ini kamar mandinya tidak terlalu besar, tapi dia lucu juga ya. Di atas ada indirect lighting. Jadi ini menciptakan ruangan yang terasa nyaman banget untuk user. Oke, last but not least, ini kita berada di area master bedroom-nya ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh pencahayaan ambience-nya tuh bagus banget ya. Jadi dia kasih warm tone, jadi memberikan kesan hangat gitu ya ke ruangan. Nah, di sini kalau kita lihat dia itu ada jendela swing gitu ya. Jadi dia pencahayaan alami dan penghawaan alaminya cukup baik disalurkan ke dalam ruangan ini. Terus kalau aku lihat sini juga dia cukup ada space yang besar untuk wardrobe. Terus di sini juga bisa naruh vanity untuk dandan dan lain-lain. Terus kompartemennya juga banyak ya. Jadi memang ini kalau kita lihat agak sedikit lebih luxury dibanding konsep Japanese seperti biasanya. Oke, sekarang kita mau lihat master bathroom-nya ya. Nah, konsep master bathroom-nya sama seperti kamar mandi di ruangan sebelumnya ya. Jadi dia juga dindingnya menggunakan HT marmer, terus lantainya yang lebih gelap. Nah, tapi di sini dia ada didesain ya
ruang untuk si wastafelnya gitu. Jadi di bawah sini banyak banget kompartemen untuk naruh sabun, anduk mungkin gitu. Jadi dia tidak hanya menaruh wastafel saja, tapi didesain ruangan dengan baik. Nah di sini juga ada kacanya. Jadi kalau misalnya mau dandan dan lain bisa langsung di sini juga. Dan dia ada indirect lighting di bawah, di belakang kacanya. Jadi ini ruangan kamar mandi yang menurut aku cukup mewah ya kalau kita masuk dalam sini. Nah di atasnya juga ada indirect lighting gitu. Jadi ini benar-benar banyak ruangan-ruangan, banyak space-space yang digunakan untuk menaruh cahaya untuk ambience ya. Alright guys, episode Linear Indonesia nge-review edisi hari ini sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, follow, and subscribe to our channel. See you next time. Bye-bye.